누군데 나를 Halo semua, jumpa lagi di Daun Film. Selamat datang di pembahasan drama Korea Donggi. Kali ini kita akan bawakan sebuah cerita yang mengisahkan kisah hidup seorang seliraja bernama Donggi. Mulai dari titik terendah di mana ia harus kehilangan keluarganya hingga berhasil mencapai puncak kekuasaan. Penasaran? Langsung aja kita mulai ceritanya. Berlatar cerita tahun 1681. Saat itu terjadi pembunuhan misterius yang menewaskan seorang bangsawan yang tak disebutkan siapa namanya. Tak jauh dari lokasi yang sama, terlihat sekelompok pendekar yang menamai dirinya sebagai kelompok pedang bersaudara. Mereka adalah revolusioner pembela kebebasan rakyat miskin atau kaum Cheonmin. Beralih ke sebuah pemukiman, seorang gadis tomboy nan cerdik, Choi Dongyi cilik, terlihat mengikuti serangkaian lomba. Ia nampak sangat berusaha menuju garis akhir. Karena mencurangi permainan, akhirnya Dongyi dinyatakan gagal. Akhirnya tanpa sepengetahuan panitia, Dongyi mengklaim hadiah lomba sebagai miliknya, lalu kabur begitu saja dengan membagikan hadiah itu kepada teman-temannya. Di bawah jembatan penyeberangan, tak sengaja Donggi yang sedang bersembunyi bertemu dengan pria bangsawan yang nyawanya telah berada di ujung tanduk. Sebelum kematiannya, pria itu meninggalkan sebuah isyarat tangan dan menyembunyikan lencana ke dalam tasnya Donggi yang sebelumnya ia rampas dari tangan si pembunuh. Ketika bantuan tiba, pria naas itu sudah meregang nyawa. Dongyi pun menceritakan kejadian yang barusan dialaminya kepada kakaknya, Choi Dongju, seorang pemusik istana, dan ayahnya Choi Hyewon, seorang ahli forensik istana. Kemudian seorang kepala polisi Suh Yong-gil menemui sahabatnya Hyewon. Ia meminta untuk membantu penyidikan. Akhirnya mereka memastikan kematian Ik-hyun terbunuh di persimpangan Sangban. Keesokan harinya, pesta megah digelar di istana. Di sana, Donggi bertemu dengan Sulhi, seorang dayang yang sangat mengenal kakaknya. Tiba-tiba, pesta itu terhenti. Kedatangan polisi seketika merazia dan menjadikan beberapa orang terduga kelompok pedang bersaudara. Tak hanya itu, razia juga digelar di beberapa titik. Parahnya, kasus itu langsung ditutup begitu saja. Ternyata tuduhan itu sengaja diciptakan oleh seorang bangsawan selatan yang haus akan kedudukan, yang tak ingin konspirasinya terbongkar begitu saja. Ia adalah Oh Tae-seok dan keponakannya Oh Hyun. Di hari yang sama, Donggi bertemu dengan anak-anak lomba tempo hari yang datang menagih perbuatannya. Donggi yang teringat akan lencana pemberian Ik-hyun berencana menukarnya dengan sejumlah uang. Ia pun lekas bergegas menuju kepolisian dan menyerahkan lencana itu kepada Yong-gil. Oh-hyun yang mengetahui hal itu tentu saja tidak tinggal diam dan menugaskan Kang Jung-hyun yang kehilangan lencananya saat membunuh Ik-hyun untuk segera melenyapkan barang bukti. Namun kedatangannya telah ditunggu oleh Yong-gil. Akhirnya Jung-hyun tertangkap dan dipenjarakan. Setelah kejadian itu, Donggi kembali menemui Yong-gil. Ia memperagakan isyarat tangan yang ia dapatkan dari Ik-hyun, di mana maknanya masih menjadi misteri. Sementara tertangkapnya Jung-hyun membuat kesal Oh Tae. Oh Tae langsung mengutus Oh-hyun untuk melenyapkan Jung-hyun dengan meracuninya dan mengirimkan para pembunuh untuk melenyapkan Hyewon. Namun saat itu Hyewon diselamatkan oleh muridnya Junsu. Setelah menyadari ancaman dari pemerintahan, Hyewon mulai bergerak dengan mengumpulkan kelompok pedang bersaudara. Beruntungnya malam itu Donggi nggak bertemu para pembunuh.
ia mendapat rekomendasi dari Ibu Ratu Myung Seong sebagai seorang pembawa pesan untuk peringatan tahun baru nanti. Sepulangnya dari kediaman Ibu Ratu, Dongyi berhasil diamankan oleh Junsu. Keesokan harinya, situasi menjadi semakin kacau, di mana kematian Jung Hyun menjadi bahan provokasi untuk menuduh Hyewon dan anaknya. Satu-satunya orang yang menolak percaya akan hal itu tentu saja adalah Yonggil. Sementara Dongyi yang gak tahu bahwa dirinya sekarang adalah buronan, berencana kabur dengan bantuan sahabatnya, Ghidorah. Ia diminta berpura-pura sakit, yang apesnya Dora harus meminum sebuah ramuan yang terbuat dari kotoran manusia. Usaha kabur pun gagal, ditambah ayahnya tak memberikan izin untuk mengikuti acara tahun baru. Cerita beralih, untuk memperbaiki citra pedang bersaudara, Hyewon menemui Yonggil dengan memperlihatkan gerakan kubu selatan yang akhir-akhir ini mencurigakan. Pesan tersebut rencananya akan disampaikan langsung kepada raja dengan perantara ayahnya Yonggil, yaitu Suh Jung Ho. Untuk menghindari konflik, Hyewon pun menugaskan Junsu untuk membawa Dongyi pergi keluar desa. Namun bukan Dongyi namanya kalau nggak petakilan, ia tetap pergi ke acara tahun baru walaupun sudah dilarang ayahnya. Hingga takdir mempertemukannya dengan Oh Tae. Oh Tae yang menyadari bahwa Dongyi adalah buronan segera memerintahkan penangkapan. Beruntungnya Junsu bertemu dengan Dongyi dan membawanya ke tempat aman. Di saat yang sama, ayahnya menerima pesan bahwa Jung Ho telah disergap oleh bandit gunung. Namun ketika disusul, ternyata kelompok pedang bersaudara telah dijebak dan dijadikan kambing hitam atas pembunuhan Jung Ho. Tertangkapnya pedang bersaudara disebabkan oleh seseorang dari mereka yang berkhianat. Akhirnya Hyewon dan pasukannya diarak keliling desa. Kejadian itu tentu saja disaksikan langsung oleh Junsu dan Dongyi. Mereka pun tak bisa berbuat banyak. Akhirnya Dongyi dan Junsu diselamatkan oleh pertapa Kim Hwan, seorang pertapa yang memiliki kemampuan penglihatan akan masa depan. Pertapa Kim meramalkan nasib Dongyi akan penuh perjuangan. Namun jika berhasil melewatinya, Dongyi pasti akan hidup enak. Mereka pun diarahkan untuk segera pergi meninggalkan desa karena kepolisian mulai bergerak memburu sisa kelompok pedang bersaudara. Akhirnya Junsu berkumpul dengan teman-temannya untuk membebaskan pemimpinnya, bersamaan dengan si pengkhianat Jang Hyu yang turut serta dan mengakui perbuatannya. Malam itu Junsu menemui Dongju untuk memberitahukan rencananya. Sementara Dongyi dan kawanan lainnya menyiapkan bahan peledak. Di sana Dongyi tak sengaja menyaksikan seorang dayang menggunakan isyarat tangan seperti yang digunakan Ikhyun. Di saat yang sama, Yonggil menemui Hyewon. Ia menyayangkan pengkhianatan yang dilakukan Hyewon dan tidak akan pernah memaafkan tindakannya. Keesokan harinya, sebelum pergi, Junsu menitipkan Dongyi kepada Jang Hyu dan berjanji akan menemuinya lagi. Kemudian dimulailah penyerangan terhadap iring-iringan tahanan. Junsu dan kawanannya berhasil membebaskan Hyewon dan melarikannya ke Bukit Biurang. Namun naas, ternyata para serdadu telah menanti di sana. Kelompok pedang bersaudara satu persatu ditumbangkan. Dongju tewas dihujani anak panah. Disusul kematian Hyewon yang tak sempat meminta maaf kepada anaknya Dongyi. Hingga tersisa Junsu yang tak kuasa menahan serangan ratusan prajurit. Dengan luka tusukan tombak itu yang menjatuhkannya ke dalam jurang. Pada momen itu Dongyi menyusul Junsu ke Bukit Biurang. Namun ia tak menemukan apapun kecuali sisa perjuangan kelompok pedang bersaudara. Di saat yang sama, pertapa Kim diminta untuk melihat nasib seorang bangsawan. Wanita itu bernama Jang Uk-jung. Ia diramalkan akan menjadi permaisuri raja di masa depan.
dengan gelar Jang Huibin. Namun di perjalanan ia ditakdirkan akan berhadapan dengan Dongyi. Kepergian pedang bersaudara ternyata menggemparkan masyarakat. Awalnya Yonggil merasa bersalah dan berencana menanggalkan jabatannya. Namun di saat itulah Oh Tae mulai memainkan perannya sebagai orang bermuka dua. Beralih ke Dongyi yang kini hidup sebatang kara setelah ditinggal mati keluarganya, ia selalu menjadi incaran para polisi. Hingga ia bertemu sahabatnya Dora. Di suatu tempat di gerbang Shigu, mereka pun bermalam. Di sana Dora membawakan sebungkus daging asap, namun ternyata makanan itu sudah basi. Secara diam-diam ternyata Dora malah menyantap habis makanan itu, membuatnya mengalami ruam dan keracunan. Hingga pagi menjelang terpaksa ia dilarikan ke klinik terdekat. Setelah mendapatkan perawatan langsung, mereka langsung kabur dari tempat itu. Namun di tengah jalan Dongyi berpisah dengan sahabatnya dan dikejar oleh para polisi hingga menuju ke tengah hutan. Di hutan itu ia bertemu dengan Yonggil. Dengan meminta untuk dibebaskan, Dongyi memberitahukan bahwa ia sempat menyaksikan bangsawan lainnya menggunakan isyarat tangan seperti yang digunakan oleh Ik-hyun. Sebelum mendengar detail penjelasan, Dongyi terjatuh ke dalam jurang, membuatnya menghilang dari pandangan kepolisian. Ternyata Dongyi diselamatkan oleh anak buahnya Sulhi dan dibawa ke hadapannya. Sulhi diminta untuk mengadopsi Dongyi dengan membawanya pergi ke luar desa. Namun Dongyi lebih memilih untuk memasuki istana. Ia berniat untuk mengungkapkan kebenaran. Esoknya Uhyun mulai curiga dengan gerak-geriknya Sulhi dan memintanya untuk memperlihatkan wajah dari anak adopsinya. Beruntungnya saat itu Uhyun dialihkan oleh kabar kematian Dongyi. Benar saja saat itu Yonggil dan Oh Tae lebih dulu tiba dan memastikan kebenaran kematian itu. Namun karena suatu alasan Yonggil memutuskan untuk memalsukan kematian Dongyi. Akhirnya Dongyi bisa memasuki istana. Ia dipekerjakan sebagai pembantu oleh Hwang Jusik. Hingga 6 tahun kemudian, suatu malam Dongyi memainkan hagem yang suaranya terdengar oleh Raja Sukjung. Keesokan harinya Hwang Sik memarahi Dongyi karena sering membunyikan hagem. Hal itu membuat raja penasaran dan ingin mengetahui siapa orang yang memainkannya. Di sini Hwang Sik salah mengira akan dikenai hukuman karena membiarkan seorang pembantu memainkan alat itu. Di saat yang sama, Raja Sukjung tiba di istana untuk meninjau meteor yang jatuh di halaman istana. Namun meteor itu mulai dikaitkan dengan mitos terdahulu yang menandakan kepulangan Dayang Jang akan membawa bencana. Untuk menghilangkan mitos itu, Raja Sukjung membagikan ukiran batu meteor kepada para menterinya, dan bagi yang menolak akan mendapatkan hukuman. Sementara karena perbuatannya, Dongyi dikirim untuk bekerja di rumah pengrajin. Ketika hendak membersihkan lonceng, ia dimarahi oleh seorang pengrajin. Akhirnya, ia memutuskan untuk membantu temannya membersihkan kediaman seorang dayang. Dalam investigasinya, Dongyi menemukan sebuah lencana berbentuk kupu-kupu. Lencana itu mengingatkannya dengan seorang dayang yang menggunakan isyarat tangan. Di saat yang sama, Dayang Jang menemui pengrajin untuk memperbaiki lencananya yang rusak dan berencana menghadiahi Ibu Ratu Myung Seong sebelum kepulangannya. Namun Ibu Ratu tidak menyukai hadiah itu karena terdapat sajak yang berisikan ancaman. Akibatnya kepulangan Dayang Jang diabaikan begitu saja tanpa penyambutan oleh Ibu Ratu dan Ratu In Hyun, istrinya Raja Sukjung. Parahnya, ia tidak diizinkan untuk mengikuti acara keluarga kerajaan. Oleh karenanya, raja berinisiatif mengirimkan beberapa pemusik termasuk Dongyi untuk menyambut kepulangannya Dayang Jang. Namun terjadi kejadian tak terduga di mana semua alat musik di kerajaan menghasilkan nada yang sumbang. Kejadian itu kembali dikaitkan dengan mitos kepulangannya Dayang Jang.
Raja pun marah. Ia memerintahkan pasukannya untuk menggeledah para pemusik istana. Donggi yang penasaran saat itu berusaha menemui Dayang Jang. Namun di saat yang sama, ia terjebak perselisihan antara dua kubu kerajaan, kubu barat dan kubu selatan. Ia diculik dan disekap bersama mayat pengrajin. Saat itu Donggi berhasil kabur dan melaporkan hal itu kepada petugas tempat. Namun bukti yang mendukung pernyataannya seolah menghilang begitu saja. Kepanikan pun mulai dirasakan oleh kedua kubu. Kubu barat yang dibawahi oleh Ibu Ratu Myungseong takut rencananya terbongkar. Sementara kubu selatan yang dibawahi Dayang Jang dengan pengikut fanatiknya takut akan mitos yang dapat merusak nama baik pemimpinnya. Keesokan harinya, masyarakat yang berpegang pada mitos mulai menimbun kebutuhan pokok dan menciptakan kepanikan. Kabar tersebut sampai ke telinganya raja. Untuk mencari akar masalah, raja bergegas menuju kepolisian. Di hadapan raja, Yonggil menyampaikan sebuah laporan yang menyebutkan tentang mayat misterius di Gunung Samhak dan meminta izin untuk melakukan penyelidikan. Sementara Donggi mulai berbagi cerita kepada temannya Yongdal dan atasannya Huang Sik. Namun sayangnya tak ada yang mempercayai ucapannya. Akhirnya Donggi memutuskan pergi sendiri mendatangi kediaman pengrajin dan menyaksikan beberapa orang penculik membawa benda misterius. Ia pun membuntutinya hingga ke tempat di mana ia diculik. Di saat yang sama, Raja Sukjung juga hadir di sana. Akhirnya mereka pun bertemu. Saat itu di hadapan Raja Sukjung, raja mengaku sebagai seorang utusan kerajaan. Akhirnya dengan bekerja sama, mereka berhasil menemukan barang bukti. Bukti itu berupa garam batu yang hendak dilenyapkan. Namun mereka terkepung oleh para penculik. Saat itu raja hendak mengorbankan diri agar Donggi dapat pergi dan melaporkan hal tersebut. Di saat yang sama, raja pun sempat keceplosan dan mengaku sebagai seorang penguasa negeri yang tentunya tak satu pun dari mereka yang percaya akan hal itu. Tiba-tiba peluit keamanan dibunyikan. Para polisi datang dan segera mengepung area itu dan menangkap para penculik, di mana sebelumnya Raja Sukjung terlebih dahulu meminta bantuan kepolisian. Part 1 pun selesai. Akankah Donggi berhasil menyingkap tabir misteri kematian keluarganya? Saksikan lanjutannya di part kedua. Akhir kata, jangan lupa nikmati hidup dengan tetap bersyukur dan tersenyum. Daun film.